Rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillah, pada siang hari ini kita dapat berkumpul di tempat yang insyaallah penuh barokah. Saya selaku pembawa acara pada kesempatan pagi hari ini, saudara kita Ibu Vera akan mengadakan Kombel SDM Batang-Batang Daya 4 Diseminasi Budaya Positif, yang mana pada kesempatan pagi hari ini kita bisa menambah ilmu, menambah wawasan dan pengetahuan kita, tidak hanya dengan Bu Vera saja, tetapi kita bisa sharing dengan Bapak Kepala Sekolah, Pak Kus, dan rekan-rekan yang semuanya. Untuk mempersingkat waktu, marilah kita buka acara pada siang hari ini dengan pembacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Acara yang kedua, sambutan Kepala Sekolah Bapak Kusrianto SPD. Kepadanya saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan syakirin wa hamdan na'imin wa hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi bi jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bluetooth mode. Yang terhormat Bapak dan Ibu Guru SDN Batang-Batang Daya 4, yang saya hormati pula Ibu Vera selaku calon guru penggerak angkatan ke-10, yang saya hormati. Puji syukur marilah kita aturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada pagi menjelang siang ini kita dapat berkumpul di ruang istimewa, di ruang kelas 5 SDN Batang-Batang Daya 4 ini dalam rangka diseminasi budaya positif, yang juga merupakan tugas dari Ibu Vera selaku CGP, sehingga CGP atau Ibu Vera nanti akan mengimplementasikan kepada kita semua. Kemudian salawat masalah semoga selalu tercurah limpahkan kepada Nabi kita Sayyidul Anbiya wal Mursalin, Nabi Muhammad SAW. Bapak Ibu Guru yang saya hormati, mengawali sambutan saya, yang pertama menyampaikan banyak terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu Guru di ruangan ini, yang mana sangat antusias dan bersemangat untuk mengikuti diseminasi positif yang akan diberikan, yang akan diimbaskan oleh calon guru penggerak kita di sekolah kita, sehingga nantinya apa-apa yang disampaikan oleh Bu Vera juga bisa kita implementasikan di kelas kita masing-masing. Kemudian yang kedua, saya juga sampaikan terima kasih kepada Bu Vera yang telah mengibaskan, yang telah mengimplementasikan ilmunya yang didapat dari pendidikan guru penggerak, telah berbagi kepada kami, sehingga kami juga bisa nantinya memahami tentang budaya positif, dan kami di sekolah juga bisa melaksanakan sesuai dengan Ibu Vera yang peroleh selama mengikuti pendidikan guru penggerak dari modul 1 sampai dengan modul 2.1. Mungkin hanya itulah yang bisa saya sampaikan. Mari kita ikuti
sampai selesai dan semoga bermanfaat bersama di Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Akhiran wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih saya sampaikan kepada Pak Pus atas sambutan yang luar biasa ini untuk menjadikan Bu Vera lebih semangat lagi, dan kepada rekan-rekan kerja kita semoga ada kesempatan menjadi seperti Bu Vera juga. Acara yang selanjutnya presentasi diseminasi budaya positif oleh Bu Vera yang akan kita simak bersama-sama. Pada Bu Vera, saya persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang pagi atau siang Bapak Ibu? Siang ya. Ya, mudah-mudahan walaupun siang semangatnya tetap pagi ya. Boleh saya bilang semangat pagi? Kita kesepakatannya kalau semangat pagi gimana? Pagi gimana? Allahu Akbar pagi? Iya, oke. Iya, pagi-pagi ya, oke ya. Siap ya, Bapak Ibu semuanya ya. Oke, siap untuk mengikuti Kompel SDN Batam-Batam Kaya 4 ya sekalian, untuk saya di sini bisa menindaskan apa yang saya peroleh di Guru Penggerak. Semangat pagi. Yes, oke, paginya berapa kali Bapak Ibu? 3 kali. Oke, 3 kali ya. Pagi. Yes, gitu ya. Sekali lagi. Bluetooth mode. Iklan ya, iklan. Oke, semangat pagi. Yes, oke, terima kasih semangatnya. Mudah-mudahan tetap semangat hingga selesai ya Bapak Ibu ya. Nah, kita langsung saja ya. Langsung saja kita mulai. Nah, hari ini saya akan mempresentasikan budaya positif ya, budaya positif. Kira-kira budaya positif itu yang bagaimana? Mungkin ada gambaran Pak Karim? Kalau budaya positif di sekolah itu bagaimana Pak Karim? Ya Pak Karim? Atau mungkin Pak Kus mau memberikan pendapatnya? Ya, menurut saya itu kebiasaan baik yang dilakukan oleh satu kita. Oh iya, kebiasaan baik yang ada di satuan pendidikan kita. Oke, kita lanjut. Nah, saya ingin bertanya. Ini ada pertanyaan romantik. Jadi clue-nya itu apakah Anda setuju dengan pernyataan ini? Nomor 1 Pak Ci. Pak Ci, menurut Pak Ci, apakah hukuman dapat mendisiplinkan anak? Setuju atau tidak setuju? Setuju, Bu. Setuju, oke. Jadi hukuman dapat mendisiplinkan anak. Bu Susi, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman dapat meningkatkan disiplin anak? Setuju. Setuju ya, oke. Lanjut. Bu Yus, dari tadi gak ada suaranya Bu Yus. Memberi penghargaan apakah dapat meningkatkan motivasi belajar anak? Ya, setuju. Oh, setuju. Oke, jadi jawabannya nanti akan terjawab setelah saya memaparkan tentang budaya positif. Apakah disiplin itu dapat mendisiplin? Apakah hukuman dapat mendisiplinkan anak? Terus kalau misalnya anak-anak disuruh membersihkan halaman, apakah itu juga dapat meningkatkan disiplin?
apakah pemberi penghargaan dengan hadiah itu dapat meningkatkan motivasi belajar anak? Nah, kita nanti akan tahu jawabannya ya. Nah, ini adalah topik-topik yang akan kita pelajari. Disiplin positif dengan nilai-nilai kebajikan universal, ada teori motivasi, hukuman, dan penghargaan dan distribusi. Nah, ini nanti akan menjawab pertanyaan tematik tadi. Kemudian ada keyakinan kelas, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Yang kelima, restitusi. Pernah mendengar istilah restitusi? Apa ini istilah baru buat Bapak Ibu? Oh, baru ya. Saya baru mengenal restitusi ini di guru penggerak. Makanya saya akan jelaskan kepada Bapak Ibu semua yang ada di sini. Kemudian restitusi, ada segitiga restitusi juga. Nah, kita masuk ke topik yang pertama tentang disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Nah, sekarang saya punya kertas. Saya sudah menyobek kertas ya. Saya bagikan kepada ini semua, kepada ini semuanya. Ya. Oke. Sobeklah secari kertas kecil. Tuliskan benda atau sesuatu yang sangat berharga. Jadi bayangkan bahwa di kertas itu ada tulis benda yang berharga. Ya, silakan. Benda yang paling berharga menurut Bapak Ibu itu apa? Silakan ditulis di kertas itu. Ini yang kita bawakan. Nah. Uang merah jambu boleh. Sudah ditulis sesuatu yang sangat berharga? Sudah. Benda ini ya Bu. Iya, terserah. Halo. Oke, sudah. Nah, kalau sudah, kertasnya itu digenggam, ya. Oke, jadi Bapak dan Ibu itu memegang kertas itu menggenggam apa yang paling berharga, gitu ya. Kemudian teman Anda B, jadi temannya, nah mencoba dengan sekuat tenaga dengan berbagai cara untuk meminta Anda memberikan benda tersebut. Jadi bayangkan Bapak dan Ibu itu memiliki benda yang sangat berharga yang Ibu pegang, ya kan? Tidak boleh ada yang bisa mengambilnya, tapi ternyata ada teman B yang berusaha membujuk. Ya. Silakan mungkin bisa bermain peran. Kira-kira apakah bersedia kertasnya itu dibuka atau diambil? Oke. Iya, oke Pak Kus dengan ini depan depan. Ya. Siapa yang jadi A sama jadi B? A yang depan Bu ya. Iya, A yang depan. Pak Ci yang membujuk. Silakan Pak Ci bujuk Pak Ci. Likur-likurnya. Kita Pak. Ingin tahu Pak. Sebentar saja. Jangan bagi ini rahasia nih bagi. Iya sih. Meskipun rahasia kan boleh tahu. Jangan. Terima kasih. Gak apa-apa. Oke, terima kasih sudah bermain peran Pak Kus dan Pak Ci. Oke. Kalau Bu Yus sama Bu Susi coba gimana? Kalau membujuk, itu kan kalau laki-laki membujuk seperti itu ya. Kalau perempuan gimana? Ayo Bu Yus bisa main. Oke. Nah, apa yang terjadi? Tadi Pak Kus kan sudah dibujuk sama Pak Ci. Kira-kira Pak Kus ini mudah
kata-kata Pak Ci tadi? Udah terpengaruh nggak kira-kira? Padahal sama Pak Ci itu dipengaruhi, diiming-imingi supaya mau memberikan benda berharganya kepada Pak Ci. Kalian mau nggak? Mau nggak? Nggak mau ya? Oke. Rahasia. Nah itu ya, itu yang disebut dengan teori kontrol ya. Ya. Jadi tadi jadi kita bayangkan bahwa Pak Ci tadi itu adalah seorang guru, ya, seorang guru yang ingin mengontrol murid. Muridnya tadi siapa? Pak Kus ya. Jadi tadi Pak Ci ini ingin mengontrol Pak Kus. Jadi ilusi bahwa kritik itu dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Kemudian ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Kadang kita itu kepada murid, ayo kerjakan, kata oleh, itu adalah kontrol. Terkadang itu hanya ilusi, kadang itu bisa dilaksanakan oleh murid kita atau tidak ya. Jadi seolah-olah kita mengontrol murid, tapi sebenarnya itu adalah ilusi ya. Seolah-olah kita bisa mengontrol murid, tapi sebenarnya itu adalah ilusi. Nah, disiplin. Disiplin itu maknanya apa di sini? Bu Susi, disiplin artinya apa? Nih, depan. Belajar. Jadi mungkin sebelumnya kita memaknai disiplin kayak seperti aturan-aturan ya. Tapi kita tanamkan di dalam memori kita bahwa makna dari disiplin itu adalah kita itu belajar. Nah, ya. Namun dalam budaya kita, disiplin itu telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Ya, jadi kepatuhannya dengan dibuatkan apa? Kalau di sekolah. Bluetooth mode. Iya, betul sekali kata Bu Susi tadi ya. Jadi untuk mendapatkan kepatuhan itu biasanya dibuatkan peraturan-peraturan. Dan biasanya kalau nama disiplin itu kecenderungannya itu kalau adanya peraturan-peraturan nyaman atau tidak nyaman kira-kira? Ketidaknyamanan ya, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan yang mulia. Oke. Nah, kita sekarang akan belajar tentang nilai-nilai kebajikan universal. Misalnya nih saya kasih contoh. Kalau kita membantu korban bencana alam gitu ya, terus kita melakukan donasi, itu nilai kebajikannya apa? Nilai kebajikan universalnya berarti kebajikannya adalah kita saling berbagi atau tolong menolong. Jadi walaupun di sini berlaku secara universal, ya kita mengakui secara universal bahwa tolong menolong itu adalah nilai kebajikan. Dan di sini di dalam profil pelajar Pancasila ada nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai. Kemarin kita sempat belajar ya saat membuat visi atau prakarsa perubahan di sekolah bahwa ada 6 profil belajar Pancasila. Yang pertama itu beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong, dan juga kreatif. Jadi ini adalah nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia, sehingga anak-anak kita menjadi profil pelajar Pancasila. Nah,
Tadi kita belajar teori kontrol ya, seolah-olah guru itu bisa mengontrol murid, tapi sebenarnya itu adalah ilusi atau imajinasi ya. Oke, yang kedua teori motivasi ya. Kalau misalnya peraturan-peraturan itu ada beberapa 3 tipe ya. Mungkin kita akan lihat tipe anak kita itu tipe yang mana. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Jadi mungkin di dalam pikirannya, apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya. Misalnya ada anak yang peraturan di sekolah ini adalah datang ke sekolah tepat waktu. Kalau misalnya dia ada anak yang menghindari ketidaknyamanan, pasti dia akan berpikir apa yang akan terjadi bila saya tidak tidak datang tepat waktu. Kalau misalnya terlambat itu nanti apa yang akan saya dapatkan? Finalah daripada ongkok lebih baik datang tepat waktu. Berarti anak ini menghindari ketidaknyamanan, bukan berasal dari kesadaran pribadi, karena dia ingin menghindari hukuman. Ya, jadi dia menaati peraturan karena ingin menghindari hukuman. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan. Kalau misalnya saya mengerjakan tugas, apa yang bisa saya dapat? Apa yang bisa saya dapatkan? Bisa jadi diiming-imingi hadiah. Kalau dapat hadiah, maka dia mengerjakan apa yang diperintahkan oleh guru. Jadi motivasinya itu adalah mendapatkan reward atau imbalan. Nah, tadi yang menghindari ketidaknyamanan sama yang mendapatkan imbalan itu namanya motivasi eksternal. Ya, bukan berasal dari dirinya sendiri, bukan dari kesadaran dirinya sendiri. Tapi kalau ada anak yang memang motivasinya menghargai dirinya sendiri, dia akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukan. Jadi ini yang disebut dengan disiplin positif karena berasal dari kesadaran, ya, berasal dari kesadaran. Sampai di sini paham? Oke. Kalau misalnya saya bilang tepuk 1, yes ya, ingin konsentrasi. Tepuk 1. Oke, biar gak ngantuk. Tepuk 1. Oke, lanjut. Nah, ini adalah kutipan dari Bapak pendidikan kita. Siapa ini? Alhamdulillah, kita semua mengenal Bapak Ki Hajar Dewantara. Merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap buat memerintahkan diri sendiri. Kadang kita memang gampang memerintah pada orang lain, tapi tidak bisa yang paling sulit adalah memotivasi diri sendiri. Ya, itu yang namanya motivasi apa tadi? Internal, ya, motivasi internal. Nah, kita sudah masuk ke restitusi. Nah, restitusi ini Bapak Ibu, saya mengenalnya di modul 1.4. Ini adalah cara kita menangani kasus. Ya kan? Kalau ada anak yang bertengkar atau mungkin ada permasalahan-permasalahan yang kita alami di sekolah, ya, dengan cara restitusi. Ya, jadi restitusi di sini adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahannya. Bagaimana caranya murid-murid itu bisa memperbaiki kesalahannya? Pinter-pinternya guru memberikan pertanyaan. Makanya kita membuat murid kita itu merasa aman, nyaman saat ngobrol dengan siapa? Dengan gurunya, ya. Nah, coba dibaca Pak Karim ciri-ciri restitusi. Biar tidak hanya saya saja, ya Pak Karim. Ya. Ciri-ciri restitusi. 1. Bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. 2. Memperbaiki hubungan. 3.
tawaran untuk paksaan. Tawaran bukan paksaan. 4. Restitusi menuntut untuk melihat ke dalam diri. Lanjut ke Bu Nuril. Nuril. Yang kelima, restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. 6. Restitusi diri adalah cara yang paling baik. 7. Restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. Lanjut Bu Susi. 89. 8. Restitusi fokus pada solusi. Ya. 9. Restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Oke, jadi di sini kita belajar restitusi ya agar murid itu menyadari dan dia bisa belajar dari kesalahannya ya, bukan dihukum atau paksaan. Nah, apakah Bapak dan Ibu sudah membuat keyakinan kelas di kelasnya masing-masing? Keyakinan kelas yang disepakati. Nah, biasanya nanti saat awal tahun ajaran baru kita bersama murid-murid kita itu membuat keyakinan kelas. Ya, membuat keyakinan kelas. Ya, jadi keyakinan kelas itu bukan berbeda dengan peraturan. Kalau peraturan kita sendiri yang membuat, tapi kalau keyakinan kita bersama dengan murid untuk membuat keyakinan-keyakinan yang disepakati ya. Lanjut. Mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan? Nah, mungkin ada yang bisa menjawab pertanyaan. Mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda dua? Kenapa polisi itu suka menilang kepada pengendara yang tidak pakai helm? Apakah tujuannya untuk menilang pakai helm itu? Untuk apa, Pak Kus? Betul. Jadi tujuannya peraturan menggunakan helm bukan karena takut ke polisi, bukan takut ditilang, tapi kesadaran diri untuk menjaga keselamatan. Betul ya. Mengapa kita memiliki peraturan 3M menggunakan masker, mencuci tangan dan menjaga jarak 1,5 meter? Jadi untuk apa sih tujuannya ini? Apakah takut kepada pemerintah atau mungkin supaya kita nggak bisa berpergian? Bu Susi, kira-kira untuk apa Bu Susi? Untuk menjaga apa? Iya betul, untuk menjaga kesehatan itu ya, keyakinan itu. Jadi yang pertama keyakinannya menjaga agar keselamatan, menjaga keselamatan. Yang kedua keyakinannya adalah menjaga kesehatan. Yang ketiga, mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan? Berarti keyakinannya apa? Kalau kita datang tepat waktu saat mengikuti pelatihan, saat ini ya, berarti apa? Iya. Berarti kita punya rasa apa di situ? Rasa tanggung jawab, disiplin. Nah, itu yang disebut dengan keyakinan. Ya, ada keselamatan, kesehatan, dan juga disiplin atau tanggung jawab. Ya. Nah, nanti keyakinan-keyakinan itu yang kita terapkan kepada murid-murid kita nanti. Makanya pentingnya kita membuat keyakinan kelas. Nah, ini adalah sebuah lingkaran ya. Tadi kita sudah membahas budaya positif, lingkungan positif, di breakdown lagi ke lingkaran yang lebih kecil, keyakinan kelas, kemudian kita masuk ke peraturan kelas. Nah, nanti kita terapkan saat tahun ajaran baru, membuat kesepakatan kelas. Itu ada kesepakatan kelas. Ini
ada contoh-contohnya ya. Kami guru dan murid yang saling menyayangi. Kami murid yang semangat belajar. Kami murid yang peduli dengan teman-teman. Kalau kita perhatikan, ini kalimatnya bagaimana? Ya, kalimat motivasi. Kalau kalimat motivasi negatif atau kalimat positif? Positif ya. Jadi tidak ada kata-kata yang bernilai negatif. Tidak, jangan. Ya. Jadi kalau nanti kita tanya kepada anak-anak peraturan-peraturan, anak nanti akan menjawab misalnya tidak membuang sampah sembarangan. Kita diskusi mengubah itu menjadi kalimat positif. Kalau misalnya tidak membuang sampah sembarangan, kalimat positifnya bagaimana? Buanglah sampah pada tempatnya. Betul. Buanglah sampah pada tempatnya. Tidak terlambat mengerjakan tugas. Berarti kalimat positifnya apa Pak Ferry? Mengerjakan tugas tepat. Tepat waktu. Ya, jadi kalau kita membuat keyakinan kelas itu, kita buat kalimat-kalimat yang positif, ya. Karena di dalam bawah sadar kita, saya pernah mendengar videonya siapa, Dr. Aisyah ya, iya, tidak terlambat itu di dalam memori otak kita yang diingat itu kata-kata terlambatnya itu, makanya kita pakai kata kalimat positif. Ya. Tidak ada kata-kata dilarang, kira-kira kalau kita ubah ke kalimat positif apa ya? Dilarang mengganggu orang lain. Ada yang mau berpendapat? Pak Kus? Ini dilarang mengganggu orang lain. Iya. Ya, saling menghormati atau menghargai teman gitu ya. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pelajaran dimulai. Jadi keyakinan kelasnya adalah kita menghormati orang lain. Jadi peraturan yang kita buat bersama kepada murid itu ada keyakinan atau karakter yang ingin kita tanamkan pada murid-murid kita. Nah, ini dia. Oke, apakah kita pernah melakukan ini Bapak Ibu? Pernah nggak kita memberikan hukuman kepada murid suruh nyatet 100 kali supaya tidak terlambat? Atau mungkin pernah meminta anak kita mengelilingi lapangan basket? Atau murid diminta untuk push up? Pernah. Iya, pernah nggak menggantikan kertas tugas teman yang tadi coret-coret? Nah, itu ya. Murid disuruh untuk tidak mengenakan sepatu harian karena tidak menggunakan sepatu hitam. Intinya saat murid kita melakukan kesalahan, mungkin ada beberapa tindakan guru yang solusinya dengan apa ini? Hukuman dan konsekuensi. Apakah ini seperti pemantik tadi? Apakah itu dapat membuat anak jerah? Nah, ini perbedaannya. Kira-kira lebih hukuman sama konsekuensi. Kira-kira apa ya perbedaannya? Kalau hukuman biasanya bagaimana kalau kita ngasih hukuman ke murid? Atau mungkin kita ingat-ingat dulu saat kita dihukum oleh guru kita. Jadi kalau dihukum itu hanya sama apa? Yang paling dominan itu adalah gurunya. Kamu kerjakan, tulis 100 kali. Kira-kira, nah berarti anak tidak diberikan kesempatan untuk menjelaskan, langsung diberi hukuman. Tapi kalau konsekuensi itu sebelumnya ada nego terlebih dahulu. Misalnya ada pembicaraan terlebih dahulu. Nah, kalau kamu tidak mengerjakan PR, maka kamu nggak boleh istirahat. Itu konsekuensi. Tapi kalau hukuman langsung di saat itu juga dikasih hukum.
Kalau konsekuensi, anak itu tahu kalau misalnya dia berbuat salah, maka konsekuensinya seperti ini. Apakah kita termasuk guru penghukum atau guru pemberi konsekuensi? Iya, kita sekarang sebenarnya. Nah, kondisional. salah satu kondisional ya Pak ya, iya. Iya. Nah, kita masuk ke kebutuhan dasar manusia. Kira-kira sebagai manusia kebutuhan dasar apa yang harus kita miliki? Kasih sayang. Kasih sayang. Terus bertahan hidup ya. Oke. Jadi ada 5 kebutuhan dasar manusia ya. Nah, yang belum itu berarti kebutuhan kita kasih sayang dan rasa diterima. Apakah kita membutuhkan rasa kasih sayang? Butuh ya. Iya, suami istri juga butuh apa? Kasih sayang juga. Kemudian penguasaan. Kalau menguasai, kalau perempuan mungkin penguasaan memasak mungkin ya. Kalau laki-laki mungkin ya dalam hal membuat apa gitu ya. Kalau anak-anak mungkin penguasaan dalam materi-materi tertentu, kesenangan atau hobi. Di sini hobinya sama atau berbeda? Dan ya ini kupu-kupu melambangkan apa? Kebebasan. Lebih enak dikekang atau bebas? Bebas ya. Kalau kita doakan Palestina semoga apa negaranya terbebas dari Israel. Ya, yang pertama itu adalah yang paling dasar itu adalah bertahan hidup. Jadi ada berapa kebutuhan dasar manusia itu? Hah? Ada 5 ya. Nyempil di tengah itu Bu, nyempil ya. Nah, silakan. Nah ini dia posisi kita ini di mana ya? Posisi kita ini di mana? Tadi kita membahas tentang guru penghukum, ya, kalau penghukum ya. Yang kedua membuat bersalah. Masa kamu nggak kasihan sih sama ibu jauh-jauh dari Sumenep ngajarin kalian, tapi kalian nggak semangat untuk belajar? Masa kamu nggak kasihan sih sama ibu? Kalau kamu nilainya jelek, nanti ibu dimarahin sama kepala sekolah. Ditanyain ibu sama Pak Kus, kenapa ini kelas 5 nilainya tidak jelek? Itu kira-kira membuat bersalah nggak kepada murid? Iya. Bagus atau tidak baik itu? Baik atau? Nah ini kita harus hindari ya Bapak Ibu ya. Jangan sampai murid kita itu seperti ya merasa bersalah ya. Jadi anak-anak kita itu gak pede. Teman, nah ini bestie nih ke teman ke muridnya, saking akrabnya gitu ya. Jadi mengharapkan imbalan atau ketergantungan pada orang lain. Jadi kalau misalnya ada murid kita yang melakukan kasus itu kayak teman. Tapi terkadang nanti bisa diremehkan juga dengan muridnya karena disangka tidak tegas ya. Kemudian pemantau. Jadi kita selalu memantau ya. Pemantau. Di sini ada beberapa ciri-cirinya. Nah, kira-kira yang paling bagus yang mana? Penghukum, pembuat merasa bersalah, teman, pemantau atau manajer? Bagus yang mana? Hah? Kita mau jadi guru apa? Kita mau jadi guru penghukum, guru membuat murid merasa bersalah, teman, Kalau saya yang pemantau atau manajer? kalau saya yang manajer. Iya. Alasannya Pak? Ya, sehingga murid itu bisa mengakui kesalahannya berasal dari Diri sendiri ya betul. intrinsik. Ya jadi ini kita diajarin bagaimana memposisikan diri, memposisikan guru sebagai manajer. Ciri-cirinya sekarang dibaca. Ciri-cirinya guru yang memposisikan diri sebagai manajer.
mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Apa yang saya ini? Apa yang bisa kau kerjakan untuk memperbaiki masalah ini? Menguatkan pribadi. Murid meletakkan dirinya sebagai individu yang positif dalam dunia berkualitas. Bagaimana cara saya bisa memperbaiki keadaan dan mengevaluasi diri? Bagaimana cara memperbaiki diri? Nah, itu adalah ciri-ciri guru yang memposisikan diri sebagai manajer. Jadi begitu anak punya kasus itu bukan langsung dihukum, ya, bukan dibuat merasa bersalah, ya. Ya, teman pemantau mungkin ada sisi baiknya juga, tapi juga ada sisi negatifnya. Pemantau juga. Jadi kita menjadi guru yang memposisikan diri sebagai manajer. Jadi kita pinter-pinternya mengajukan apa? Pertanyaan. Buat murid kita itu nyaman bercerita dengan kita. Jangan langsung egois, ya. Terlambat, gitu ya, gitu ya. Diajak, distabilkan dulu, ditenangkan dulu. Gimana, sudah sarapan? Bahasa apa dulu? Iya. Hour on. Bluetooth mode. Nah, kalau ada guru yang mengatakan saya kecewa sekali dengan kamu, jadi itu memposisikan guru membuat orang merasa bersalah. Apalagi sampai ada yang berkata kamu gak pernah benar melakukannya. Itu siapa yang mengatakan? Penghukum. Ya, itu adalah ciri-cirinya. Ciri-ciri kata-kata kalimat-kalimat yang diucapkan. Kalau manajer bagaimana? Dia akan memberikan pertanyaan-pertanyaan. Bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Kalau ditanya seperti ini, dia berpikir enggak? Gimana ya supaya saya hari ini bisa tepat waktu ke sekolah? Gimana ya? Mungkin malam-malamnya tidurnya jam 9. Jadi nanti anak akan bercerita, gitu ya. Akan berpikir untuk mencarikan solusinya. Sama-sama untuk mencari solusi. Nah ini ya, apa yang kamu yakini, bagaimana memperbaiki masalah ini. Nah itu adalah ciri-ciri manajer. Jadi dibuat pertanyaan-pertanyaan sehingga pertanyaan-pertanyaan yang tulus sehingga siswa itu bisa berpikir dan dia bisa memecahkan masalahnya. Tapi kalau pengaturan, kalau kamu tak ngerti PR, oleh istirahat. Tidak tak hafal perkalian, oleh istirahat, mulai dibudi. Dan itu masuk. Ya, tapi kalau seperti kalau mengancam muridnya, berarti itu termasuk apa? Penghukum atau pemantau ya, atau konsekuensi. Nah ini Bapak Ibu cara kita kalau ada kasus, namanya kita menyelesaikannya dengan segitiga restitusi, ya, segitiga restitusi. Yang pertama itu ada yang paling bawah, ya, ada yang paling bawah, menstabilkan identitas. Jadi pertama kali itu kalau ada anak yang terkena kasus, ya, itu distabilkan dulu, tenang dulu, ya, jangan membuat anak tambah panik, ya. Jadi dibuat ngobrol, dibuat anak itu merasa nyaman, jangan langsung diinterogasi sehingga dia merasa tertekan, ya. Jadi distabilkan dulu emosinya. Yang kedua, ya, validasi kebutuhan, tanya alasan
alasannya kenapa dia berbuat seperti itu. Kemudian yang ketiga, menanyakan keyakinan. Kan tadi kita sudah membuat keyakinan kelas. Keyakinan apa yang dia langgar? Terus bagaimana dia bisa memperbaiki kesalahannya? Jadi yang pertama itu menstabilkan identitas, ditenangkan dulu muridnya. Ya, jangan langsung diinterogasi. Nah ini, jadi kalau menstabilkan identitas tuh guru bisa berkata, ya berbuat salah itu manusiawi, tidak ada manusia yang sempurna, sehingga membuat anak itu merasa tenang. Atau mungkin kita bisa mengatakan, oh kita pasti menyelesaikan permasalahan ini. Bapak Ibu tertarik untuk mencari, Bapak Ibu tidak tertarik untuk mencari tahu siapa yang benar. Kadang itu kan ada dua anak, saya atau kanan, dua tengah. Ya, mungkin kita bisa berkata, tapi Bapak Ibu lebih tertarik untuk menyelesaikan masalah. Kalau kamu menyalahkan dirimu sendiri terus-menerus, apakah kamu bersikap baik pada dirimu? Nah, ini adalah pertanyaan-pertanyaan menstabilkan identitas dan dia memposisikan diri sebagai apa? Manajer. Nah, ini kebutuhan, validasi kebutuhan. Misalnya di sini menanyakan alasan-alasan. Jadi tidak hanya Bapak Ibu tadi yang punya 5 kebutuhan. Barangkali ada anak kita yang mungkin bermasalah di sekolahnya. Bisa jadi kebutuhannya bisa jadi karena kebutuhannya itu dia tidak dapatkan. Ya, ditanyakan alasannya. Ya, maukah kamu belajar cara lain untuk mendapatkan yang kamu butuhkan tanpa harus memukul? Tuh. Jadi ditanyakan alasan, validasi kebutuhan. Kemudian menanyakan keyakinan. Apa nilai-nilai yang telah kita buat di kelas? Apa keyakinan-keyakinan yang telah kamu langgar? Kamu ingin jadi anak seperti apa? Jadi kita memberikan pertanyaan-pertanyaan pemantik seperti itu. Oke, mungkin saya ingin kasus gitu ya. Ada yang menjadi guru, ada yang menjadi murid. Siapa yang mau menjadi guru? Ada murid yang kira-kira kalau kasus di sekolah kita, kasusnya biasanya bagaimana? Yang mengejek, gitu ya? Ya, siapa yang mau berperan jadi gurunya? Terus ya yang membuli, oke. Kita praktekkan segitiga restitusi. Pak Haji jadi gurunya atau nah kita kan sambil praktek ya. Ayo, mungkin Pak Kus sebagai guru ya. Pak Haji yang hah? Khususin yang suka ngaji. Pak Karim, ayo Pak Karim. Ayo Pak Karim jadi anaknya yang mengejek. Ayo sini Pak Karim. Silakan. Ayo Pak Karim. Pak Kus dulu, Pak Karim suka ngejek. Ini Pak Kus akan menerangkan. Ya, menerangkan. Kasusnya apa namanya? Pembulian, ya, kasusnya pembulian. Ibu, ya di sini saya. Pak, Adik. apakah kalian tahu kenapa saya panggil ke sini? Tidak tahu. Tidak tahu ya. Tadi saya melihat kalian di kelas 3 itu kalau tidak salah ada siswa yang menangis. Ada yang siswa menangis. Katanya itu dibully oleh apa betul seperti itu? Nah, Iya Pak, betul. Tapi anak teman saya ini agak-agak gimana? Begini gitu Pak. Iya.
Oh, jadi Karim tadi itu mengejek ya, temannya itu mengejek ya, Iya, teman saya mengejek. mengejek. Nah, terus kenapa Pak Karim itu sampai melakukan semacam apa bullying terhadap temannya itu sampai menangis? Dia bahkan oleh Pak Karim. Tersinggung Pak. Boleh Pak Karim. Tersinggung ya, tersinggung jadi dia menangis ya. Ya nggak apa-apa juga ya Pak Karim. Saya juga pernah juga melakukan seperti Nak Karim. Di waktu saya sekolah, saya juga pernah seperti itu Nak. Tetapi selanjutnya apa yang akan dilakukan oleh anak Karim ini untuk sehingga anak itu bisa berdamai dan juga kalian bisa berkumpul lagi bersama teman-temannya. Kira-kira apa yang akan dilakukan oleh Ya, saya minta maaf Pak pada teman saya yang di apa ya? ya. Jadi kalian akan meminta maaf. Ya, Meminta maaf. lagi. Tidak akan mengulangi lagi kasus yang dilakukan oleh kalian terhadap orang itu ya. Jadi minta maaf. Kira-kira kapan sih ini mau minta maaf pada Ya sekarang Pak. sekarang ya? Ya. Ya sekarang. Bagus kalau misalnya ya sekarang langsung kalian mau minta maaf. Bluetooth mode. Terima kasih. Terima kasih ya. Silakan kasusnya. Nah itu tadi ya Pak Agus tadi mempraktekkan penyelesaian kasus dengan segitiga restitusi ya, menstabilkan identitas, validasi tindakan, kemudian yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Jadi Pak Karim mau menerima sama Pak Agus, nggak itu ya Pak Karim nggak takut atau nggak tegang gitu ya. Jadi enjoy gitu bercerita. Oke, terima kasih kepada Bapak Ibu semuanya sudah menghadiri di sini Nasi Budaya Positif. Semoga bermanfaat dan diterapkan di kelasnya masing-masing. Mohon maaf jika ada hal-hal yang kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.